Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Selamat pagi, eh, Pak Fajar, Pak Dr. Fajar, moderator, peserta dan pembawa. Kami Kurniati Sadira, saya Raffi Nurul, Prof. Lulino Indra, akan menyajikan materi yang berjudul kajian semiotika Roland Barthes terhadap lagu daerah alternatif Saro-Saro. Pendahuluan, bahasa daerah itu merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 2, yaitu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. DPR RI 2016 pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah melindungi dan melestarikan bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan tak benda yang dimiliki oleh bangsa ini. Berdasarkan pemetaan bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2019 terdapat 718 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah menjadi identitas daerah termasuk seni dan budaya yang dimilikinya. Salah satunya adalah nyanyian daerah. Nyanyian atau lagu daerah menjadi simbol kedaerahan karena bahasa yang digunakan dalam nyanyian daerah tentunya berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan di sini Rohani 2012, Irawan 2022, Mujiwati dan kawan-kawan 2022, Mbak 2019, Kodilan dalam Suyutno 2018, Biadi Santoso 2003. Pak Ropen, Dari maaf Pak Ropen, itunya belum dinyalakan, masih mute. Yuk. Suaranya. Unmute, unmute. Itu di bawah, di hitam, hitam, hitam. Ada unmute. ini ya. Ke bawah, ke bawah. ALT itu, ada ALT. Nah, di situ. Oke. Ya. Ya, saya ulangi lagi di sini. Dari pendapat yang saya sebutkan tadi, melatar belakangi atau penelitian kami di sini. Nah, jadi berdasarkan hal itu, kami sangat tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang makna yang terkandung dalam lirik lagu Saro-Saro dengan menggunakan kajian semiotika dari Roland Barthes. Rumusan masalah penelitian ini adalah satu, bagaimana makna denotasi, bentuk petanda dan bentuk penanda. Jadi kami tegaskan lagi di sini, yang kami bahas di sini yaitu bentuk petanda dan bentuk penanda ya dalam makna denotasi dalam lirik lagu Saro-Saro. Kemudian kedua, bagaimana makna konotasi lirik lagu Saro-Saro yang artikel ini bertujuan untuk tentunya mengetahui makna denotasi, bentuk petanda dan bentuk penanda, serta makna konotasi lirik lagu Saro-Saro. Kemudian metode yang kami gunakan di sini menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan semiotika Roland Barthes, dan kemudian Moliong 2021 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata.
dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian selanjutnya Sugiono 2016 juga menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada bagian objek yang alamiah. Peneliti adalah sebagai instrumen, penelitian adalah sebagai instrumen kunci yang hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dokumen yang dimaksud di sini transkrip lirik lagu daerah Ternate yang berjudul Saro-Saro. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan analisis semiotika model Roland-Barthes, yaitu dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan transkrip lirik lagu Saro-Saro untuk mengetahui makna denotasi dari bentuk petanda dan penanda serta mengetahui makna konotasi dan lirik lagu daerah Ternate Saro-Saro. Data dianalisis dengan menggunakan teori semiotika Roland-Barthes. Interpretasi data dibantu dengan hasil wawancara dengan para tetua adat di Ternate tentunya. Referensi dari berbagai sumber buku yang kami baca, yang kami ambil situ, serta kajian-kajian ilmiah mengenai tradisi Saro-Saro Ternate. Nah, nanti penjelasannya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Umi Saadiah. Silakan. Temuan dan diskusi, silakan Mbak Umi. Baik, terima kasih. Untuk temuan dan diskusi, saya akan menjelaskan tentang lagu daerah Ternate Saro-Saro. Itu merupakan lagu berbahasa Ternate yang tidak diketahui nama pengalaman. Lagu ini bercerita tentang sebuah tradisi adat Ternate yang dilakukan dalam upacara perkawinan. Berikut ini adalah transkripsi lirik lagunya. Jadi Saro-Saro, Hode-Saro, dan seterusnya. Transkrip lagu di atas dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui makna denotasi, yaitu bentuk petanda dan bentuk penandanya. Makna denotasi itu diwujudkan dari adanya bentuk penanda dan bentuk petandanya, serta analisis makna konotasinya. Berikut adalah analisis bentuk penanda dan bentuk petanda, makna denotasi, dan makna konotasi dari setiap larik transkripsi lirik lagu Saro-Saro. Selanjutnya, Mas Rofen. Ya, untuk larik yang pertama, ya, Saro-Saro, Hode-Saro. Nah, itu untuk bentuk penandanya merupakan Saro-Saro, lauk saro. Ya, jadi Saro-Saro, Hode-Saro, Saro-Saro, lauk saro merupakan bentuk penanda. Kemudian, bentuk petandanya merupakan bahwa Saro-Saro, lauk saro itu merupakan lauk pauk yang ada pada hidangan adat Saro-Saro. Makna denotasi dari larik 1 adalah dalam acara adat Saro-Saro itu dihidangkan lauk pauk khas makanan adat Saro-Saro. Adapun makna konotasinya adalah dalam adat perkawinan masyarakat Ternate terdapat satu ritual yang dilakukan setelah prosesi ijab kabul, yaitu adat Saro-Saro. Adat Saro-Saro merupakan adat menghidangkan makanan adat Saro di satu meja panjang. Adat tersebut memiliki makna sebuah doa dan permohonan yang di dalamnya mengandung filsafat yang dituangkan ke dalam bentuk makanan. Kemudian untuk larik kedua, Mafato-fato sebagai bentuk penandanya, yaitu dia bersusun-susun. Bentuk bersusun-susun itu sebagai bentuk petanda bahwa makanan yang dihidangkan
di acara adat Saro-Saro itu ditata dengan bersusun. Ya. Makna denotasi dari larik kedua adalah jenis makanan Saro-Saro yang disusun di atas dalam satu piring gitu ya, dalam satu tempat itu atau ada beberapa makanan. Yang pertama adalah kobo, itu ketupat kerbau, ketupat yang sarangnya seperti kerbau, berjumlah sebanyak 4 atau 3 buah. Kemudian ada nanasi, yaitu ketupat yang sarangnya seperti nanas, yang jumlahnya itu sebanyak 4 atau 3 buah. Ada nasi jaha, yang disebut pali-pali atau lemang bambu, yang jumlahnya sebanyak 10 potong. Ada boboto, botok yang terbuat dari ikan, dan kacang yang jumlahnya itu sebanyak 4 buah. Nah, dari makna konotasi itu, sebenarnya tersimpan beberapa filosofi yang terkandung dalam makna konotasinya itu bahwa setiap jenis makanan adat itu memiliki filosofinya, yaitu jumlahnya itu kalau zaman dulu itu kan soasio, kalau 4 dia berbaris 4, berjajar 4 itu menandakan dari wilayah soasio, wilayah sangaji dan sebagainya. Kemudian kalau 3 buah itu dari beberapa wilayah Heku dan Cim, itu menunjukkan wilayah Kesultanan Ternate. Kemudian, tetapi untuk sekarang jumlah makanan adat yang dihidangkan itu berjumlah 3 buah, yang menandakan bahwa Tuhan menyukai barang yang ganjil. Dan seterusnya, mungkin untuk mempersingkat saja, saya akan mengambil beberapa contoh larik seperti Yaya di larik kelima, Yaya Segoa Tego Turari. Nah, itu sebagai bentuk penanda bahwa ibu dan bibi itu mereka duduk berhadap-hadapan. Nah, itu menandakan sebagai bentuk tanda bahwa pada acara Saro-Saro, saudara perempuan ibu dan saudara perempuan ayah itu duduk berhadapan. Jadi para bibi itu duduk berhadapan. Makna denotasinya adalah pada saat acara adat itu dimulai, bibi dari pihak ibu dan bibi dari pihak ayah itu berhadapan di depan meja yang sudah ada makanan adat Saro-Saronya. Nah, jadi makanan adat itu terus di depannya itu ada para bibi begitu. Kemudian, makna konotasinya seperti apa? Makna konotasinya adalah makanan adat yang dihidangkan tersebut itu merupakan wujud dari permintaan atau doa yang tertuang dalam bentuk pangan dan disuguhkan pada kedua mempelai yang disampaikan oleh bibi-bibi tadi. Hal itu dimaksudkan karena merekalah yang turut bertanggung jawab sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan, serta awal perkenalan dan pertalian kekeluargaan. Waktu berapa menit, Mbak Rian? Oh, 3 menit, langsung ini ya. Jadi ada beberapa mana ya? Sebentar. Nah, ini contohnya. Jadi setelah ijab kabul, mereka melakukan saro-saro, adat saro-saro ini. Jadi di depan itu berhadapan-hadapan dari bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, mereka berhadapan, kemudian makanan-makanan adat itu disajikan. Nah, itu para bibi dari pihak ayah dan ibu tuh mengangkat makanan adat itu, diputar di wajahnya sambil berkata saro, saro begitu. Jadi sebenarnya makanan adat inilah yang melambangkan bahwa ada beberapa prosesi adat dari makanan itu yang dilambangkan pada makanan-makanannya. Mulai dari ini kan sebenarnya karena keterbatasan waktu, jadi makanan adat itu memiliki makna masing-masing, yaitu untuk bahtera rumah tangga. Untuk penutupnya, Mas Roven, ya. Berdasarkan analisis semiotika model Ronald Barthes dalam transkripsi lagu daerah Ternate Saro-Saro
didapatkan data hasil analisis bentuk penanda dan petanda yang menjadi unsur penentu dalam makna denotasi. Makna denotasi yang terdapat dalam transkripsi lagu daerah Ternate Saro-Saro adalah deskripsi acara adat Saro-Saro yang dilaksanakan dalam bentuk pernikahan masyarakat Ternate. Deskripsinya berupa jenis makanan atau makanan yang dihidangkan dalam prosesi tersebut. Kegiatan dilakukan serta arti makna dilaksanakan prosesi ritual adat Saro-Saro ini selanjutnya didapatkan data hasil analisis makna konotasi yang dibangun dari unsur makna denotasi yang bermakna filosofi dan makna ritual yang terkandung dalam setiap jenis makanan yang dihidangkan. Setiap gerak dan tingkah pelaksanaan prosesi adat serta doa dan harapan dari tetua adat serta keluarga besar kedua mempelai. Analisis transkripsi lagu daerah Ternate Saro-Saro ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kedaerahan yang bermakna bagi kelestarian kekayaan budaya bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok Bapak Ropen, Ibu Umi, Bu Dia, dan Bu Yulino atas pemaparannya. Sangat menarik pemaparannya tentang hidangan adat Saro-Saro yang disajikan saat upacara pernikahan. Saya tadi mendapatkan kesan bahwa jumlah makanan adat itu sekarang seragam ya, jadi 3. Tadinya setiap daerah ada jumlahnya. Di daerah ini 4 makanan, di ini 3 makanan. Kalau kawin campur dari daerah itu bagaimana? Misalnya di daerah ini pakai 4, di sini 3 itu. Kalau zaman dulu itu kebanyakan sih mereka menyesuaikan dari pihak perempuan. Ya. Biasanya kan menikahnya kan di pihak perempuan. Akan setelah itu kan akad nikah. Tempat saro-saronya di tempat Iya, perempuan. iya. Di saru-sarunya di tempat yang perempuan karena akad Iya. nikahnya dilaksanakan di pihak perempuan. Iya. Itu menyesuaikan wilayah kesultanan masing-masing untuk jumlahnya 3 atau 4. Iya. Tapi sekarang udah seragamkan semuanya menjadi 3. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pemaparan.